Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya membuat video ini untuk memenuhi proyek UTS dari mata kuliah Ekonomi Koperasi dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri, SPD MPDE. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Hartanto dengan NIM 18720500012 dari kelas EVP Ekonomi kelas A. Akan membawakan materi organisasi, koperasi, dan ekonomi. Baik, kita langsung mulai saja ke slide selanjutnya. Sebentar. Koperasi ini didirikan pada akhir abad ke-18, terutama sebagai atas masalah-masalah sosial yang timbul selama tahap awal revolusi industri. Perubahan-perubahan yang berlangsung saat itu terutama disebabkan oleh perkembangan ekonomi pasar dan penciptaan berbagai persyaratan pokok dalam ruang lingkup di mana berlangsung proses industrialisasi serta modernisasi perdagangan dan pertanian cepat. Nah, ini juga menyebabkan yang poin kedua ini, yaitu perubahan industrialisasi. Industri yang mula-mula bercorak padat karya berubah menjadi padat modal dan produksi untuk kebutuhan pasar atau produksi massa. Bukan hanya pasar dalam negeri dan pasar di negara-negara Eropa, tetapi juga pasar di daerah jajahan. Perubahan ini membawa dampak terhadap berbagai kalangan masyarakat. Maka di poin ketiga ini terdapat poin kesenjangan sosial. Ada yang diuntungkan, tetapi ada juga yang dirugikan. Mereka yang paling menderita selama tahap-tahap awal perubahan struktur ekonomi pra-industri yang demikian cepat terdapat pada berbagai lapisan masyarakat, terutama di Inggris, di mana golongan kaum buruh yang semakin besar di kota-kota harus menghadapi masalah pengangguran, tingkat upah yang rendah, hubungan perburuhan dan syarat-syarat kerja yang jelek dan tanpa jaminan sosial. Oke, kita langsung lanjut ke slide yang kedua. Nah, pelopor-pelopor organisasi koperasi dari Rotterdam misalnya telah memberikan andil yang cukup besar dalam perkembangan koperasi. Aturan-aturan yang awal mulanya disusun hanya sekedar petunjuk yang tentang bagaimana seharusnya pokok koperasi konsumen yang baik di organisasi dan dijalankan oleh para anggotanya sendiri. Kemudian menjadi prinsip-prinsip koperasi Rochdale. Nah, prinsip-prinsip koperasi Rochdale itu ada 7. Yang pertama, open membership voluntary atau keanggotaan yang bersifat terbuka. Jadi keanggotaannya ini sifatnya terbuka dan jadi siapa aja boleh masuk gitu. Nah, yang kedua, democratic control atau pengawasan secara demokratis. Nah, yang ketiga, limited interest of capital, bunga yang terbatas atas modal. Yang keempat, proportional distribution of surplus, pembagian SAU yang sesuai dengan jasa anggota. Jadi kalau jadi SAU ini akan dibagikan sesuai dengan jasa anggotanya. Jika jasa anggotanya sangat berjasa bagi koperasi itu, maka jelas pembagian SAU-nya akan semakin besar pula. Nah, trading in cash atau penjualan dilakukan sesuai dengan harga pasar berlaku secara tunai. Nah, yang keenam, adulterated goods forbidden to sell. Itu nggak ada diskriminasi berdasarkan ras, suku. Itu barang-barang yang dijual harus merupakan barang-barang yang asli, tidak rusak atau palsu. Jadi menurut Rochdale ini barang-barang yang dijual di dalam koperasi itu adalah barang-barang yang asli, bukan palsu. Jadi barang-barang dari misalnya biasanya kan ada ya barang-barang brand-brand tertentu itu ada KW-nya. Nah, ini menurut Rochdale hal ini tidak bisa dilakukan karena menurut dia barang-barang itu tidak layak untuk jual lah karena bukan barang asli, dan juga tidak rusak. Kalau misalnya barang asli terus rusak juga tidak termasuk prinsipnya mereka, jadi nggak akan terjual secara laku.
Nah, yang terakhir adalah promotion of education, pendidikan terhadap anggota secara berkesinambungan. Jadi anggotanya ini juga dapat edukasi yang baik gitu, walaupun walaupun statusnya hanya sebagai anggota di koperasi. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.